Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salihin dan salihat, kembali berjumpa kita untuk mendiskusikan tentang mereka-mereka orang yang terkelabui, yakni kita membahas Kitabul Ghurur yang menjadi bagian kecil dari karya besar Imam Abu Hamid Al-Ghazali pada karyanya yakni Ihya Ulumuddin. Pada sesi ini kita akan mendiskusikan tentang ghurur para ahli agama, yakni tertipunya mereka orang-orang yang faham akan agama. Tentu yakni mereka orang yang ilmu agamanya dianggap mumpuni, ilmu agamanya dianggap mencukupi, dianggap sebagai ustadz, dianggap sebagai kiai, dianggap sebagai penceramah, siapapun dia. Dan di antara mereka ini banyak juga yang tertipu. Tentu ketertipuan ini juga menjadi bagian yang harus difahami siapapun, baik kita orang awam atau kita yang menjadi bagian dari mereka ahli agama itu sendiri. Karena tentu kita manusia bukanlah maksum, bukanlah semuanya pasti benar, bukanlah semuanya pasti dijauhkan dari kesalahan dan dosa seperti Rasulullah, sehingga sangat mungkin kemudian kita terjerumus pada kesalahan dan dosa, sehingga tugas kita adalah selalu berhati-hati untuk dijauhkan dari sifat-sifat ghurur. Mari kita telaah apa saja ghurur mereka para ahli agama ini. Pertama, para ahli agama yang menganggap dirinya faham agama, yang paling sering dilakukan dan ini menjadi kesalahan adalah mudahnya mereka dalam berfatwa. Kenapa mudah berfatwa? Karena mereka kemudian merasa faham tentang agama dan merasa paling mengerti apa yang dikehendaki Allah dan Rasulnya, sehingga kadang-kadang kalimatnya menjadi keliru ketika kemudian mengatakan inilah yang dikehendaki Allah, inilah yang dimaksud Allah, inilah yang diinginkan oleh Rasulullah, tanpa kita menyebutkan sumbernya, tanpa menyebutkan dalilnya, tanpa menyebutkan referensinya. Maka inilah sebenarnya kekeliruan para ahli agama. Karena itu di dalam agama kita diajarkan untuk tidak malu mengatakan tidak tahu, sebab tidak boleh kita mudah berfatwa. Tidak semua orang faham segalanya. Mungkin ada yang mereka ahli hadis saja, ahli tafsir saja, ahli fikih saja, maka tidak kemudian bisa menjawab semua hal. Karena itu kita perlu berlatih untuk menjawab tidak tahu. Bagaimana kisah Imam Malik didatangi untuk ditanya berpuluh-puluh pertanyaan, tapi yang dijawab hanya beberapa. Sehingga ketika ditanya, ya Imam Malik, kenapa hanya sekian yang dijawab? Apa yang harus aku sampaikan kepada orang-orang yang menitip pertanyaan itu? Kata Imam Malik, cukup jawab Malik tidak tahu. Karena penting, jangan mudah berfatwa. Karena fatwa begitu keliru, maka menjerumuskan kesesatan para orang lain. Maka lebih baik kita menahan diri. Kalau memang bukan kompetensinya, cukup kita katakan tidak tahu. Bahkan Abdullah bin Umar sampai menyampaikan bahwa al-ilmu thalatha, ilmu itu hanya ada 3. Kitabun natiq, yakni kitab yang berbicara, maksudnya adalah Al-Quran. As-sunnah al-madiyah, yakni sunnah Rasulullah. Dan yang ketiga adalah qaulun la adri, yakni berkata saya tidak tahu. Dan ini yang kemudian harus menjadi tabiat bagi mereka yang ahli agama. Kemudian yang kedua, ghurur para ahli agama adalah ketika mereka banyak ilmu hanya untuk berdebat, mendalami ilmu hanya untuk membungkam lawan bicara. Hanya itu. Karena ini pun menjadi persoalan. Betapa banyak kita akhirnya ketika sibuk dalam perbedaan khilafiyah, ujung-ujungnya adalah kita merasa kita paling benar dan orang lain salah. Padahal dalam setiap ikhtilaf, setiap perbedaan, para ulama selalu menyampaikan, kalau memang perbedaan pendapat ini dua-duanya ada dalil,
perbedaan pendapat ini semuanya ada riwayatnya, maka kita harusnya mengatakan bukan yang satu benar, yang satu salah, tapi yang ini benar, yang ini lebih benar. Ini benar, hanya saja saya memilih yang ini. Hanya itu, bukan dengan maksud menyalahkan yang lain. Maka banyak yang kemudian ahli agama justru ketika mendalami agama, tujuannya adalah untuk merendahkan pendapat lain. Ini yang keliru. Ini yang tidak siap berbeda pendapat. Padahal tidak hanya hari ini, bahkan sejak Nabi Muhammad Rasulullah masih hidup, para sahabat pun banyak yang berbeda pendapat ketika mendengarkan perintah langsung dari Rasulullah. Terlebih dalam perbedaan pendapat, kadang-kadang tanpa sadar kita menyempitkan ruang, menyempitkan kebaikan, seolah-olah yang berbeda pendapat itu buruk. Inilah ghurur yang akhirnya agama itu menjadi tidak berarti dan justru orang jauh dari agama. Jadi kenapa orang kemudian jauh dari agama? Bisa jadi justru disebabkan oleh para ulamanya. Ulamanya yang terlalu sering menyampaikan perselisihan pendapat dan terlalu sering menyampaikan celaan-celaan kepada mereka yang berbeda pendapat. Karena kalau itu sering kita lakukan, mencela mereka yang berbeda pendapat, memunculkan ikhtilaf-ikhtilaf, perbedaan-perbedaan di tengah masyarakat menjadi tidak mudah menjalankan agama ini dan justru menjadi lelah dengan perbedaan pendapat itu. Kemudian yang ketiga, ghurur mereka yang ahli agama adalah ketika mereka, para ahli agama, sibuk menasihati orang lain tapi lupa menasihati diri sendiri. Lupa pada keluarganya, lupa pada orang tuanya, lupa pada anak-anaknya, sibuk ceramah kemana-mana. Dan ini keliruan besar. Meskipun kadang kalimat yang sering kali disampaikan adalah kalimat Quran. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa tsabbit aqdamakum. Ya orang-orang beriman, apabila kalian menolong agama Allah, maka Allah akan menolong kalian. Ayatnya benar, kalimatnya benar, tapi seringkali tujuannya salah. Karena itu para ulama sering mengatakan, kalau ada orang yang menasihati orang lain tapi tidak menasihati diri sendiri tapi dengan ayat ini, maka ini namanya qaulul haq yurituhal batil. Perkataan yang benar tapi ternyata tujuannya adalah batil. Tujuannya salah. Kenapa salah? Kalau memang kita ingin menasihati orang, mengingatkan orang pada kebaikan, maka hal yang paling utama adalah harus kita selesaikan kita dan keluarga kita. Kalimatnya qu anfusakum wa ahlikum nara. Kalimatnya adalah lima taqulu ma la taf'alun, kabur maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Maka kalimat itu yang harusnya dipegang. Kita selamatkan dulu kita dan keluarga kita. Kita pastikan apa yang kita sampaikan juga kita lakukan. Jangan sibuk ceramah kepada orang tapi kita lupa keluarga, lupa kepada istri, lupa kepada anak-anak, lupa kepada orang tua kita yang mereka semua sebenarnya juga membutuhkan ilmu kita, membutuhkan kebaikan-kebaikan kita, membutuhkan keteladanan kita. Nah, ini yang kemudian seringkali tanpa sadar dilakukan mereka, para ahli agama. Dan inilah ghurur mereka yang ketiga. Kemudian yang keempat, ada pula ghurur para ahli agama ini adalah ketika orang-orang ahli agama mereka sibuk pada hafalan, lupa pada pemahaman, bahkan lupa persoalan dakwah. Hanya fokus belajar agama. Bahwa belajar itu bagus, ya. Menghafal itu bagus, ya. Bahkan Imam Ibnul Jauzi menuliskan karya Al-Khathu ala Hafdzul Ilmi, bagaimana kebaikan, keunggulan dan cara orang yang menghafal ilmu. Karena itu menghafal ilmu itu penting. Tapi kalau hafalan saja dan itu selesai di sana, maka sungguh kita lupa. Menghafal itu bisa dilakukan selain manusia. Binatang kita diajari bicara, dia bisa menguapkan kata-kata yang kemudian dia hafal. Maka kemudian kita tidak boleh hanya berhenti di hafalan.
kita harus lanjutkan pada pemahaman, kita harus lanjutkan pada dakwah. Dan itu harus berurutan. Banyak kemudian orang yang sibuk menghafal sanad, menghafal riwayat, menghafal Al-Quran, bahwa semuanya baik ya. Tapi ilmu agama tidak cukup hanya di sana. Karena itu seorang sahabat Abdullah bin Mas'ud menyampaikan, al-ilmu laisa birkasrat riwayah, innamal ilmu al-hasyah. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu menyampaikan, sungguh ilmu itu ukurannya bukan tentang banyaknya riwayat yang kita bisa sampaikan, an fulan, bukan itu. Tapi ilmu adalah al-hasyah, rasa takut kepada Allah. Bagaimana kita merasa diawasi Allah, tanggung jawab kita pada ilmu, itu yang kemudian harus kita pertanggungjawabkan kepada Allah. Karena itu kalimat di Quran, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah adalah mereka para ulama. Karena itu ulama itu ukurannya bukan tentang pandai ceramahnya, tapi ulama adalah seberapa dia takut kepada Allah, seberapa dia bisa berhati-hati dengan segala perintah dan larangan Allah. Itulah para ulama. Karena itu Rasulullah SAW menyampaikan di dalam riwayat Imam Ahmad ibn Hanbal, Rasulullah sampaikan, nadharallahu man sami'a maqalati fawa'adaha wa hafidhaha wa balagha fiha, rubba hamilin fikhin laysa bifakihin wa rubba hamilin fikhin illa man huwa afqahu min. Perhatikan hadis ini, Rasulullah sampaikan kepada kita semua, apalagi mereka yang belajar agama. Nadharallahu man sami'a maqalati, Allah akan memberikan pencerahan kepada siapa yang mau mendengarkan kalimatku, belajar Al-Quran, belajar hadis, belajar fikih, apapun itu. Fawa'adaha, kemudian mencoba memahaminya, wa hafidhaha, kemudian menghafalnya, wa balagha, kemudian menyampaikannya. Allah memberikan keutamaan kepada ahli ilmu agama sebab dia faham tentang agama, kemudian dia hafal tentang agama, kemudian dia menyampaikan tentang agama itu. Tapi yang perlu diperhatikan kalimat berikutnya, Rasulullah memberikan pagar itu dengan kalimat rubba hamilin fikhin laisa bifakihin wa rubba hamilin fikhin ila man huwa afqahu min. Sungguh banyak orang yang menyampaikan ilmu padahal dia bukan ahli ilmu, dan sungguh banyak orang yang menyampaikan ilmu justru dia sampaikan kepada orang-orang yang lebih berilmu. Artinya tugas para ahli ilmu, termasuk mereka yang ahli dalam bidang agama, adalah tidak boleh berhenti belajar, tidak boleh berhenti menghafal, tidak boleh berhenti memahami agama, untuk selalu kita bisa berdakwah, menyampaikan kebaikan, dan tidak merendahkan orang lain bersebab mereka orang-orang yang mungkin tidak sempat belajar agama. Bukan untuk direndahkan, mereka adalah ladang dakwah yang menjadi tanggung jawab mereka yang paham agama untuk menjelaskan kepada mereka yang belum paham tentang agama Islam. Inilah gurur para ahli agama. Wallahu ta'ala alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.